Everyday blessing, berkat setiap hari. Wisdom from the world, hikmat dari dunia. Yakobus 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Seorang karyawan merasa iri melihat temannya dipromosikan. Ia mulai berbicara hal-hal negatif di belakang temannya, menyebarkan keraguan, bahkan diam-diam berharap temannya gagal. Di luar, ia tetap terlihat ramah, tetapi di dalam hatinya, iri dan ambisi mulai menguasai. Suasana kerja menjadi tidak sehat, penuh kecurigaan dan persaingan. Ia pun menyadari bahwa semua itu bermula dari sikap hatinya sendiri yang tidak benar. Surat Yakobus dengan tegas membedakan dua jenis hikmat, hikmat dari Tuhan dan hikmat dunia. Hikmat dunia sering tampak pintar, tetapi sebenarnya didorong oleh iri hati dan kepentingan diri. Ada 3 kebenaran yang dapat kita renungkan dan pelajari, yaitu: pertama, iri hati dan ego adalah akar hikmat dunia. Surat Yakobus menunjukkan bahwa iri hati dan ambisi egois adalah tanda bahwa kita tidak berjalan dalam hikmat Tuhan. Ayat peneguhannya, Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Galatia 5 ayat 26, janganlah kita gila hormat, saling mendengki. Periksa hati kita, apakah kita bersuka cita melihat orang lain diberkati atau justru merasa terganggu. Yang kedua, hikmat dunia tampak benar, tetapi menyesatkan. Surat Yakobus menyebut hikmat ini berasal dari dunia dan nafsu manusia, bahkan dari setan. Artinya, tidak semua yang terlihat cerdas itu benar di hadapan Tuhan. Ayat peneguhannya, 1 Korintus 3 ayat 19, hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jangan hanya mengikuti logika dunia, ujilah setiap keputusan dengan firman Tuhan. Yang ketiga, hikmat sejati dimulai dari hati yang murni. Untuk memiliki hikmat dari Tuhan, kita harus membersihkan hati dari iri, kesombongan, dan ambisi yang salah. Ayat peneguhannya, Mazmur 51 ayat 12, ciptakanlah hati yang bersih dalam diriku ya Allah. Yakobus 3 ayat 17, hikmat yang dari atas adalah murni, pendamai, peramah. Mintalah Tuhan menyucikan hati kita setiap hari, supaya kita hidup dalam hikmat yang benar. Kutipan tokoh Kristen John Calvin berkata, hati manusia adalah pabrik yang terus-menerus menghasilkan keinginan yang salah jika tidak dikendalikan oleh Tuhan. Surat Yakobus 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-15 mengingatkan kita untuk waspada terhadap hikmat yang salah, yang lahir dari iri hati dan kepentingan diri. Hikmat seperti itu tidak berasal dari Tuhan dan hanya membawa kerusakan. Sebaliknya, hikmat sejati lahir dari hati yang bersih dan tunduk kepada Tuhan. Misi, memilih untuk hidup dalam hikmat dari atas, dengan hati yang murni dan motivasi yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, kami datang dengan kerendahan hati menyadari bahwa seringkali hati kami dipenuhi iri, ambisi, dan kepentingan diri. Ampuni kami ya Tuhan. Bersihkanlah hati kami dari segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berikanlah kami hikmat dari atas yang murni, penuh damai, dan membawa kebaikan. Tolong kami untuk hidup tidak menurut cara dunia, tetapi menurut kehendak-Mu. Biarlah hidup kami mencerminkan hikmat-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.